Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia mengenai penulisan proposal. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila Tiarani. Perkenalkan, nama saya Eka Puspaningrum. Perkenalkan, nama saya Sarah Ristira. Perkenalkan, nama saya Anjar Royan Hidayat. Teman-teman, tentu kita sudah pernah melihat sebuah proposal, baik di sekolah, kampus, maupun di tempat-tempat lainnya. Namun, tidak semua orang mengetahui sebenarnya apa itu proposal, apa saja jenis-jenis proposal, bagaimana cara membuat proposal yang baik dan benar, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proposal. Ada dua ahli yang berpendapat mengenai apa itu proposal. Yang pertama, menurut Sitepu, proposal bermakna usulan yang merupakan hasil kegiatan mengusulkan atau propose dalam bahasa Inggris. Jadi, proposal merupakan suatu usulan atau rencana yang memerlukan persetujuan dari pihak lain sebelum dilaksanakan. Isi proposal dapat berupa rancangan kegiatan, dana, pelaksana, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Keraf, menyebutkan usul atau proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Proposal itu sendiri dibuat untuk meyakinkan seseorang atau badan, sehingga orang atau badan tersebut menerima proposal atau usul dan melakukan apa yang diharapkan dalam proposal itu. Sebelum membuat proposal atau usul, kita harus menentukan untuk siapa proposal itu dibuat. Karena isi dan bentuk proposal yang akan dibuat tergantung dari siapa penerima proposal tersebut. Pihak yang membuat proposal tidak selalu melakukan permintaan kerjasama yang menguntungkan kepada penerima proposal. Artinya, proposal itu dibuat tidak sebagai kerjasama dari salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi, bisa saja sebuah proposal dibuat hanya untuk menyampaikan usul-usul atau masukan kepada pihak lain tentang masalah-masalah yang sedang terjadi. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa sebuah proposal yang dibuat tidak hanya untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kerjasama yang menguntungkan dalam dunia bisnis, tetapi sebuah proposal dapat dijadikan bahan atau alat yang digunakan seseorang atau badan hanya sebatas untuk memberikan usulan kepada pemerintahan tentang suatu permasalahan sosial yang sedang atau akan terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tujuan penulisan proposal. Sebuah proposal dibuat berdasarkan suatu yang belum tersedia dan belum terjadi. Hal ini berbeda dengan tulisan lain yang dibuat berdasarkan sesuatu hal atau bahan yang sudah tersedia atau yang sudah terjadi. Untuk itu, agar dapat meyakinkan penerima proposal, kemampuan pembuat proposal dalam merencanakan dan memperkirakan sesuatu rencana sangat mutlak dibutuhkan dalam membuat proposal. Seseorang atau badan yang membuat sebuah proposal tentunya mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Secara umum, tujuan penulisan sebuah proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan bantuan kepada pihak lain. Yang kedua, penawaran suatu kegiatan yang berkaitan dengan pihak tertentu. Yang ketiga, permohonan izin melakukan penelitian yang bersifat formal. Yang keempat, perencanaan sebuah pekerjaan yang bersifat formal. Yang kelima, permohonan bantuan dana kepada pihak lain. Dan yang keenam, sebagai masukan atau usulan tentang suatu permasalahan kepada pihak lain yang berkepentingan. Pembuatan proposal banyak manfaatnya untuk kita sebagai pembuat dan untuk penerima proposal tersebut. Secara umum, manfaat dari pembuatan proposal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan kerja atau rencana, yang artinya dapat mengarahkan panitia dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dalam proposal. Yang kedua, dapat menjelaskan secara singkat tentang apa, bagaimana, dan kapan kegiatan atau pekerjaan tersebut dilaksanakan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan proposal tersebut. Yang ketiga, meyakinkan orang lain atau pihak-pihak yang terkait.
Misalnya, donatur untuk memberikan dukungan, baik segi material maupun finansial, dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang sudah direncanakan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, meminta bantuan kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan yang terakhir, memberi masukan atau usulan kepada pihak lain tentang suatu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, serta masukan-masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis proposal. Bentuk proposal yang akan dibuat tergantung kepada siapa proposal itu akan diberikan. Secara umum, proposal dapat dibedakan menjadi 3, yaitu proposal formal, proposal semi-formal, dan proposal non-formal. Menurut Karaf sendiri, macam-macam bidang yang bisa dijadikan sasaran dalam pembuatan proposal ialah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian, kedua, pengembangan, ketiga, perencanaan, keempat, pemasaran. Proposal penelitian ini biasanya dibuat oleh seseorang atau lembaga-lembaga ilmiah, seperti perguruan tinggi, untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ditujukan oleh suatu badan dan dibiayai oleh badan tersebut. Dalam membuat sebuah proposal penelitian, harus sesuai dengan aturan yang berlaku pada instansi atau badan yang akan diberikan proposal tersebut. Karena proposal penelitian ini termasuk ke dalam bentuk proposal formal, maka dalam penyusunannya harus sesuai dengan konvensi yang berlaku. Selain proposal penelitian, bentuk proposal yang tergolong dalam bentuk formal ialah proposal perencanaan. Contohnya, untuk proposal perencanaan pembangunan gedung, kantor, sekolah, dan lain-lain. Biasanya proposal ini dibuat oleh perusahaan yang berkecimpung di dunia kontraktor. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran-penawaran kepada suatu lembaga, badan, atau instansi untuk mengerjakan pembangunan gedung atau kantor lembaga tersebut. Oleh karena itu, proposal perencanaan ini butuh konsep serta perencanaan yang matang untuk dapat meyakinkan bahwa rencana yang ditawarkan itu menarik. Seperti yang sudah dikemukakan di awal, proposal formal adalah proposal yang dalam penyusunannya mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan formal. Dalam persyaratan formal, ada 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan. Bagian ini berada di awal sebuah proposal yang akan dibuat. Menurut Karaf, hal-hal yang ada pada bagian pendahuluan ini adalah surat pengantar atau memorandum pengantar, halaman judul, ikhtisar atau abstrak, daftar isi, dan penegasan permintaan. Hal-hal tersebut harus dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan. Walaupun ada sebagian proposal formal yang tidak memakai salah satu hal tersebut. Misalnya, tidak menyertakan ikhtisar atau abstrak dalam bagian pendahuluannya. Yang kedua, ada bagian isi proposal. Bagian isi proposal memuat semua uraian secara terinci tentang suatu masalah, kegiatan, atau pekerjaan yang akan dilakukan. Isi proposal pada tiap-tiap lembaga penerima proposal berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung kesepakatan yang sudah dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melihat siapa penerima proposal yang akan kita buat sebelum menentukan bentuk dari isi proposal tersebut. Walaupun berbeda-beda, namun secara umum ada beberapa bagian yang biasanya terdapat pada bagian isi proposal ini. Kemudian yang ketiga, ada bagian penutup. Bagian penutup proposal berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran seperti tabel, gambar, dan sebagainya yang digunakan dalam proposal tersebut. Sebagian besar penutup ini berisi tentang kesimpulan, saran, atau penegasan kembali permohonan yang diajukan oleh pembuat proposal kepada penerima proposal, dalam hal ini lembaga-lembaga atau badan-badan yang berkaitan. Pada bagian pendahuluan, terdapat surat pengantar atau memorandum pengantar. Sebagian orang mengenalnya sebagai surat pengantar proposal. Surat pengantar ini berfungsi untuk menjelaskan apa-apa saja yang perlu diketahui oleh si penerima proposal. Dalam surat pengantar biasanya berisi tentang alasan kenapa pembuat proposal menyerahkan atau memberikan dan menawarkan sebuah usulan atau tawaran kepada si penerima proposal. Penjelasan sekilas tentang isi proposal itu dan permintaan kepada si penerima proposal untuk diterimanya proposal tersebut dan dapat membantu si pembuat proposal dalam hal perizinan serta dana untuk kegiatan tersebut.
Kemudian ada sampul dan halaman judul. Pada sampul atau halaman judul ini biasanya dicantumkan jenis proposal itu. Judul proposal, nama penyusun, nama lembaga, serta logo lembaga tersebut, dan tahun pembuat proposal tersebut. Kemudian ada daftar isi. Bagian ini merupakan rekapitulasi dari semua judul utama dan subjudul utama yang terdapat pada sebuah proposal. Tujuan dari penulisan daftar isi ini untuk memudahkan penerima proposal dalam menentukan atau mencari sesuatu yang ingin dicari dalam proposal tersebut. Bagian isi ini diletakkan sebelum masuk ke dalam bagian isi sebuah proposal. Ada penegasan permohonan. Sebenarnya bagian ini tidak terlalu harus ada dalam sebuah proposal, karena bagian ini dapat dimasukkan ke dalam ikhtisar. Kalau ingin dijadikan bagian sendiri, maka biasanya bagian ini berisi tentang penjelasan singkat tentang siapa, apa, bagaimana, kapan, serta berapa dana yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Misalnya, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana proses pengerjaannya, kapan pekerjaan itu dimulai dan selesai, serta berapa jumlah biaya yang harus dikerjakan dalam pekerjaan itu. Hal yang penting adalah dalam perumusan bagian ini harus sesuai dengan bagian isi proposal tersebut, karena akan mempengaruhi pertimbangan penerima proposal sebelum menyetujui proposal tersebut. Pada bagian isi proposal, terdapat latar belakang. Pada bagian ini dikemukakan semua hal yang berkaitan dengan sebuah masalah yang sedang dibahas. Kondisi-kondisi yang telah sedang atau akan terjadi dibahas dalam bagian ini untuk membuka pengetahuan penerima proposal terhadap masalah yang diajukan dalam proposal tersebut. Dalam bagian ini kita boleh mengemukakan masalah sebanyak-banyaknya, tetapi harus tetap saling berkaitan. Masalah-masalah yang dikemukakan baiknya adalah masalah-masalah yang saling menguatkan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya, sehingga penerima proposal akan lebih yakin terhadap masalah yang diajukan dalam proposal. Kemudian ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah dilakukan untuk menentukan masalah-masalah mana saja yang paling penting untuk dijadikan prioritas dalam pembahasan isi proposal tersebut. Dengan pembatasan masalah ini, diharapkan masalah yang akan dibahas lebih spesifik lagi, sehingga antara pembuat proposal dengan penerima proposal mempunyai tujuan yang sama dalam membahas jalan keluar dari masalah-masalah yang diajukan. Kemudian yang ketiga ada rencana kegiatan atau jadwal kegiatan. Bagian ini memuat tentang apa, bagaimana, di mana, dan kapan pelaksanaan itu dilakukan. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting, karena pada bagian ini penerima proposal akan mengetahui tentang keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya, dalam proposal penelitian, penerima proposal akan mengetahui bagaimana pelaksanaan, kapan, serta di mana kegiatan itu akan dilakukan. Semua itu menjadi hal yang sangat penting karena biasanya penerima proposal akan melihat pada bagian ini untuk menjadi pertimbangan keputusan diterima atau tidaknya sebuah proposal. Kemudian ada personalia atau susunan tim pelaksana kegiatan. Personalia yang dimaksud adalah orang-orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Dalam proposal kegiatan bagian personalia ini biasanya disebut dengan susunan panitia, karena bagian ini terdiri dari orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, mulai dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, serta bagian-bagian lainnya yang turut bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada biaya atau anggaran dana. Bagian ini memuat tentang perincian biaya atau anggaran yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Bagian ini menjadi bagian yang diperhatikan oleh penerima proposal. Karena pada hakikatnya, pengajuan sebuah proposal selain untuk menawarkan suatu hal, meminta perizinan kegiatan, ia juga dimaksudkan untuk meminta bantuan dana kepada penerima proposal untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian pada bagian penutup dan daftar pustaka. Bagian penutup ini biasanya berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang terdapat dalam proposal tersebut. Dan kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini biasa berisi tentang referensi-referensi apa saja yang dipakai untuk membuat laporan penelitian tersebut. Lalu selanjutnya terdapat jenis proposal non-formal.
Sebelumnya kita sudah mengetahui jenis dari proposal formal. Proposal non formal tentunya dalam pembuatannya tidak seperti proposal formal yang tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti pembuatan proposal formal. Namun, dalam pembuatan proposal non formal, kita juga harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah proposal non formal. Lalu, proposal non formal mempunyai bentuk-bentuk beraneka ragam sesuai dengan tujuan si pembuatnya atau kesepakatan antara pembuat dan penerima proposal tersebut. Walaupun bentuknya berbeda-beda, namun ketika kita akan membuat sebuah proposal non formal, tentunya ada beberapa yang harus dimasukkan ke dalam proposal tersebut. Di antaranya, pertama, masalah. Sama halnya dengan proposal formal, dalam pembuatan proposal non formal, kita juga harus menjelaskan masalah, pekerjaan atau kegiatan yang akan dilakukan. Pembuat proposal harus dapat meyakinkan penerima proposal bahwa masalah, pekerjaan, atau kegiatan tersebut penting untuk dilakukan sekarang juga. Perlu diingat, dalam menjelaskan sebuah masalah harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Contohnya, ketika kita ingin membuat proposal kegiatan HUT Republik Indonesia, maka proposal tersebut harusnya baiknya dibuat pada bulan Agustus, karena pada saat bulan tersebut merupakan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, rencana kegiatan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan itu dilakukan, kapan kegiatan itu dilaksanakan, dan di mana kegiatan itu akan dilaksanakan. Bagian ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah proposal non formal. Proposal formal juga tentunya sangat penting, karena bagian ini akan menjadi pertimbangan oleh penerima proposal. Oleh karena itu, dalam penyusunan bagian ini harus dibuat sebaik mungkin, sehingga benar-benar dapat meyakinkan penerima proposal. Ketiga, permohonan. Bagian ini adalah bagian penutup proposal non formal yang berisi permohonan untuk melakukan kegiatan tersebut. Biasanya dalam bagian ini dilampirkan juga biaya atau anggaran yang akan diajukan untuk kegiatan yang ingin kita lakukan, yang ingin kita buat. Perlu diingat, dalam penyusunan biaya atau anggaran dana, besaran yang diajukan harus logis atau sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena hal ini salah satu yang dijadikan pertimbangan penerima proposal, apakah proposal kita yang ajukan disetujui atau tidak. Membuat sebuah proposal bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan suatu pekerjaan yang sulit. Artinya, membuat sebuah proposal akan terasa mudah apabila kita sudah mengetahui teknis membuat sebuah proposal, baik yang bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, sebelum kita membuat proposal, kita harus tahu maksud dan tujuan dari pembuatan proposal tersebut. Pertama, pembuatan atau penyusunan proposal baiknya dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang sudah terbiasa. Hal ini karena dalam membuat sebuah proposal, apalagi yang bersifat formal, harus benar-benar dituntut ketelitian, keseriusan, serta wawasan yang luas dari pembuat proposal tersebut. Kedua, tentukan tema dan tujuan proposal yang akan kita buat. Ketiga, persiapkan bahan-bahan serta informasi sebanyak mungkin. Hal ini karena bahan dan informasi tersebut sangat diperlukan dalam merumuskan proposal yang akan dibuat. Keempat, menyusun draft atau kerangka proposal yang baik dan sistematis. Hal ini sangat penting, karena proposal yang akan kita buat akan dibaca oleh orang lain. Maka dalam merumuskan draft atau kerangka juga harus menarik mungkin. Kerangka atau draft yang menarik akan menghasilkan proposal yang menarik juga. Kelima, usahakan sebelum membuat proposal yang utuh dari draft yang sudah kita buat. Artinya, kita musyawarahkan rancangan draft atau kerangka tersebut kepada pimpinan atau orang-orang yang lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang akan kita kerjakan. Contohnya kita musyawarahkan kepada ketua atau wakil ketua. Keenam, buatlah proposal dengan semenarik mungkin. Artinya, setelah selesai membuat proposal, berikan proposal tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan agar bisa dikoreksi dan diberi masukan sebelum diserahkan kepada badan atau instansi penerima proposal tersebut. Berikut penjelasan dari kelompok kami tentang materi pembuatan proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.